Halo guys, selamat datang kembali di channel Fan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Classroom of the Elite, atau lebih tepatnya sekarang gue bakal bahas Classroom of the Elite tahun kedua. Yang mau gue bahas ini adalah volume 6 dari Classroom of the Elite tahun yang kedua. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 6 Classroom of the Elite tahun yang kedua. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Cerita ini dimulai dari siklus hidup Ayano Koji yang mulai berubah sejak kejadian Sakura di Dropout. Dia tuh saat ini udah gak pernah lagi kumpul sama grup Ayano Koji. Tapi suatu ketika saat pulang sekolah, Hasebe tuh ngajak Ayano Koji untuk ketemuan di kafe. Ayano menuju ke sana bareng Horikita karena ternyata Hasebe juga mengajak Horikita. Di jalan Ayano Koji tuh banyak nanya soal kejadian Horikita yang membujuk Kushida. Diketahui juga ternyata masalah para cewek di kelas tuh udah diselesain sama Hirata. Jadi harusnya saat ini para cewek tuh nggak ada permusuhan. Ayano juga di sini tuh nitip pesan untuk ketua OSIS kepada Horikita. Saat ini mereka juga ngobrolin soal festival olahraga yang bakal diadain. Karena ngobrol di jalan gak enak, Horikita mau ngobrolin tentang festival ketika udah nyantai sehabis dipanggil sama Hasebe. Singkatnya saat ini mereka tuh sampai di kafe dan di sana juga ternyata ada grup Ayano Koji. Hasebe di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak masuk sekolah karena sakit. Hasebe bilang kalau dia tuh sakit secara mental. Dia tuh susah bangun pagi dan dia susah tidur. Hasebe di sini bilang di ujian sebelumnya kelas tuh dapat poin karena ngorbanin sahabatnya. Hasebe juga di sini tuh mempertanyakan janji Horikita yang saat itu mau mendrop out pengkhianat pada ujian sebelumnya. Horikita di sini bilang Kushida itu adalah aset yang sangat penting. Jadi dia tuh nggak mau berdebat lagi soal itu. Horikita juga di sini tuh mewajarkan kalau Hasebe tuh membenci dirinya. Hasebe di sini terlihat menunduk dengan tatapan yang kosong. Hasebe di sini bilang kalau dia nggak bisa maafin Horikita. Hasebe tuh masih gak terima kenapa harus Sakura yang dipilih. Horikita di sini tuh mengerti dan dia tuh nanya ke Hasebe apa yang harus dia perbuat supaya Hasebe bisa memaafkannya. Hasebe bilang kalau dia tuh cuma mau Sakura. Hasebe tuh udah gak peduli lagi sama kelas dan dia tuh udah gak peduli apapun selain Sakura. Horikita bilang kalau Hasebe gak suka, harusnya Hasebe tuh saat itu berjuang untuk mempertahankan Sakura. Tapi kenyataannya Hasebe juga malah ikut mendrop out Sakura. Hasebe bilang kalau saat itu dia tuh gak bisa melakukan apapun. Ayano Koji tuh udah manfaatin perasaannya Sakura dan akhirnya membuat Sakura terpojok. Dan itu juga membuat Hasebe harus terpaksa mendrop out Sakura. Bagi Hasebe, hal yang dilakuin Ayano Koji gak normal. Hasebe di sini bilang, suatu saat nanti Horikita tuh pasti bakal menyesal karena lebih memilih pengkhianat. Horikita di sini tegasin, walaupun waktu bisa diulang, dia bakal tetap memilih untuk mempertahankan Kushida dan dia tuh udah pasti bakal membuang Sakura. Horikita di sini yakin kalau itu adalah keputusan yang benar. Ayano Koji juga di sini tegasin, alasan Sakura di drop out tuh karena nilainya yang terendah. Ayano mutusin untuk ikut Horikita karena dia juga berpikir kalau Kushida tuh punya potensi lebih baik dibandingkan Sakura. Hasebe di sini bilang kalau dia tuh bakal balas dendam dan dia tuh bakal membuat Horikita dan Ayano Koji menyesal karena udah membuang Sakura. Setelah itu Hasebe pun pergi. Miyake saat ini mengejarnya. Besoknya Ayano Koji ketemuan sama Horikita di tempat karaoke. Di sana ternyata mereka tuh nggak ada yang mau nyanyi dan pada akhirnya keduanya tuh hanya diam. Gak lama datanglah Katsuragi dan Ryuen. Sebelum mulai diskusi, Ryuen tuh di sini nanya ke Horikita gimana rasanya dapat poin dengan cara membuang seseorang. Horikita di sini ngasih tahu, awalnya tuh memang sulit, tapi sekarang udah berjalan lancar.
Horikita di sini langsung ke intinya. Horikita tuh ngajakin kerjasama dalam festival olahraga. Diskusi di sini seperti biasa penuh dengan provokasi. Katsuragi di sini salut karena Horikita tuh banyak perubahan. Katsuragi juga di sini tuh ngasih tahu dia juga berpikir untuk kerjasama dengan kelas Horikita yang memiliki Koenji dan Sudo. Tapi di sisi lain, Katsuragi juga menganggap kalau kelas Horikita saat ini tuh adalah ancaman. Walaupun gitu, Katsuragi bilang semua keputusan tuh ada pada Ryuen. Ryuen di sini mau minta tambahan hadiahnya. Alasannya karena dia tuh yakin tanpa kerjasama kalau dia bisa menang. Di sini terjadilah keributan. Horikita dengan tegas bilang kerjasama yang dia buat tuh adalah kerjasama yang setara dan tentunya saling menguntungkan. Katsuragi di sini tuh mencoba untuk bujuk Ryuen. Katsuragi bilang Horikita yang sekarang tuh udah lebih berani dan gak takut lagi sama Ryuen. Di sisi lain, Ryuen ini hanya mengamati Ayano Koji yang terlihat gak peduli sama keributan. Ryuen tahu alasan kenapa Horikita tuh sekarang lebih berani menantang Ryuen. Alasannya karena saat ini tuh Horikita membawa Ayano Koji. Makanya Horikita tuh lebih pede dan lebih berani dalam menantang Ryuen. Setelah banyak perdebatan, pada akhirnya kerjasama pun akhirnya terbentuk. Ryuen di sini setuju karena rencana kerjasama tuh datang dari Horikita, jadi bukan datang dari Ayano Koji. Bentuk kerjasama juga saat ini tuh bakal disaksiin sama guru, jadi udah jelas kerjasamanya sangat aman. Di sini juga mereka tuh diskusi tentang keterlibatan Sakayanagi dalam festival olahraga. Mereka tuh sangat yakin kalau Sakayanagi bakal jadi otak yang bakal menyusahkan mereka. Karena mereka masih berdebat, Ayano Koji di sini bilang kalau dialah yang bakal mengurus Sakayanagi. Ayano Koji di sini menjamin kalau Sakayanagi tuh nggak bakal ikut dalam festival. Tentunya Ayano Koji juga ngajuin beberapa syarat supaya dia tuh nggak rugi. Semua orang yang mendengar itu, mereka tuh semuanya terkejut. Walaupun di sini Ayano Koji nggak ngasih tahu cara menghentikan Sakayanagi, tapi mereka semua tuh pada akhirnya percaya sama Ayano Koji. Singkatnya kesepakatan terjadi. Sebelum pergi, Ryuen bilang kalau Sakayanagi udah hancur, maka selanjutnya tuh Ryuen bakal mengincar Ayano Koji. Saat ini, Sakayanagi, Kamuro, dan Hashimoto, mereka tuh lagi diskusi soal festival olahraga. Mereka juga dapat info kalau kemungkinan Ryuen dan Horikita tuh bakal kerjasama. Sakayanagi di sini bilang, demi gagalin rencana Horikita dan Ryuen, Sakayanagi tuh bakal ikut dalam festival olahraga. Jadi, di ujian ada aturan, siswa yang gak ikut karena sakit, maka siswa tuh gak boleh terlibat dalam kegiatan festival, termasuk memberikan komando. Siswa yang gak ikut festival dilarang ngasih komando. Lain halnya kalau Sakayanagi ini ikut dalam festival. Walaupun Sakayanagi kalah lomba, dia tuh masih tetap bisa ngasih komando kepada kelasnya. Saat ini Ayano Koji dan Kei tuh lagi jalan ke mall. Mereka tuh awalnya ketemu sama Sato, tapi setelah Sato melihat mereka bermesraan, Sato pun saat itu langsung pergi. Gak lama mereka juga ternyata bertemu sama Ishizaki dan Albert. Di sini Ishizaki tuh minta maaf atas perlakuan dia kepada Kei ketika di atap. Jadi maksudnya di sini tuh adalah kasus pembulian terhadap Kei ketika kelas 1 atau lebih tepatnya ada di volume 7. Nah, di sini tuh terjadi sedikit keributan karena Kei tuh ngerasa permintaan maaf tuh nggak ada gunanya. Tapi pada akhirnya mereka tuh berdamai karena Ayano Koji ini udah menganggap kalau Ishizaki sebagai temannya. Di sini diketahui juga kalau tanggal ulang tahun Ryuen dan Ayano Koji itu sama, yaitu 20 Oktober. Ishizaki di sini tertarik untuk ngadain pesta ulang tahun untuk Ryuen dan Ayano. Jadi pestanya tuh bakal digabung. Kei di sini setuju kalau pesta ulang tahun Ayano tuh bakal digabung sama Ryuen, tapi dengan syarat Ryuen tuh harus minta maaf dulu ke dia. Tentunya soal kejadian di atap. Ishizaki bilang kalau dia tuh bakal usahain supaya Ryuen tuh minta maaf. Saat ini Sato ada di toilet sambil kelelahan. Ternyata Sato ini refleks lari ketika melihat Kei dan Ayano Koji bermesraan. Gak lama Sato didatangi sama anak kelas 1 misterius. Anak itu berbisik kalau dia tuh bakal membantu Sato dalam mendrop out Kei. Kalau Kei di drop out, maka Sato bisa dekat sama Ayano Koji.
Anak itu menyerahkan semua keputusannya kepada Sato. Kalau Sato mau kerjasama, maka Sato tinggal datangi anak itu. Di malam hari, Ayano Koji saat ini menelpon Horikita. Ayano bilang kalau dia tuh nggak bakal ikut dalam festival olahraga. Ayano di sini beralasan kalau itu semua dia lakuin demi menghentikan Sakayanagi supaya nggak ikut dalam festival olahraga. Setelah dipikirkan, Horikita di sini percayain Sakayanagi kepada Ayano Koji. Oke, jadi saat ini adalah sudut pandang dari Horikita. Horikita saat ini melihat kalau festival kali ini tuh dihadiri sama beberapa orang penting. Kompetisi pertama yang diikuti Horikita adalah lari 100 meter. Di lomba itu juga Horikita tuh bakal bertarung melawan Ibuki. Jadi Ibuki juga ikut dalam lomba lari 100 meter. Singkatnya, sama seperti di kejadian kelas 1, hasil lomba lari kali ini juga dimenangin sama Horikita. Dan Horikita tuh menang tipis dari Ibuki. Di pertandingan kedua yaitu pacuan kuda. Horikita di sini lagi-lagi juara pertama. Sedangkan pertarungan ketiga yaitu tarik tambang tim. Tim Horikita di sini juara 3. Singkatnya saat ini ada Sudo dan Onodera. Ternyata mereka berdua juga udah memenangkan beberapa pertandingan. Selain itu diketahui juga, Koenji itu selalu peringkat 1 dalam 3 pertandingan. Di pertarungan selanjutnya, Horikita ini lagi-lagi melawan Ibuki. Kali ini lombanya adalah lompat jauh, tapi pemenangnya kali ini adalah Ibuki. Saat ini, Horikita tuh ngobrol sama Yagami. Diketahuilah kelas Yagami itu saat ini ada di peringkat urutan 2, tentunya di angkatannya Yagami. Yagami di sini salut karena kelas Horikita tuh sekarang ada di peringkat 1. Mereka berdua juga di sini tuh melihat Nagumo yang terlihat gak suka dengan festival kali ini. Horikita pun saat ini mulai mendekati Nagumo, tapi dia berhenti ketika melihat Nagumo lagi ngobrol sama Kiryuin. Intinya di sini, Nagumo tuh gak bahagia karena Ayano Koji tuh gak ikut festival. Kiryuin di sini ngasih tahu sebaiknya Nagumo gak perlu ganggu juniornya. Nagumo tuh bisa lulus dengan tenang, jadi nggak perlu mengganggu juniornya. Nagumo bilang karena Ayano Koji udah nggak punya niat bertarung, maka Nagumo juga udah malas menantang Ayano Koji. Setelah selesai ngobrol, Horikita tuh mulai mendekati Nagumo. Nagumo ini nanyain tentang Ayano Koji. Horikita bilang kalau Ayano Koji lagi sakit. Nagumo di sini tentunya nggak terlalu percaya dan dia tuh bakal membuat Nagumo tuh membayar semuanya. Dalam hatinya, Horikita ini gak tahu apa yang telah terjadi. Tapi dia senang karena Ayano Koji itu nepatin janjinya untuk menghambat Sakayanagi. Dan hasilnya saat ini kelas A tuh berantakan karena gak punya pemimpin. Saat ini, Ishizaki itu sengaja menabrakkan dirinya ke anak kelas A, yaitu Shimizu dan Matoba. Mereka tuh saat ini berdebat, sampai akhirnya datanglah Ryuen. Ishizaki dan Ryuen, mereka tuh di sini menuduh kelas A sengaja mencelakai Ishizaki. Tentunya kelas A menolak tuduhannya dan mereka tuh saat ini mau ngadu ke guru. Tapi mereka dihentikan sama Hashimoto. Hashimoto di sini ngasih tahu kalau laporan ke guru, maka masalahnya tuh bisa tambah ribet. Hashimoto di sini negosiasi sama Ryuen. Ryuen di sini ngasih tahu kalau Ishizaki adalah orang penting di kelasnya dalam festival kali ini. Hashimoto di sini menyuruh Shimizu dan Matoba untuk minta maaf. Awalnya mereka ini menolaknya, tapi mau gak mau mereka tuh harus minta maaf. Karena kalau enggak, maka urusannya tuh bisa panjang. Ketika mereka minta maaf, ternyata Ishizaki terlihat seperti menolak permintaan maaf. Melihat hal itu, Hashimoto pun akhirnya pergi bawa guru. Dan ketika guru datang, Ishizaki bilang kalau dia tuh udah memaafkan Shimizu dan Matoba. Jadi masalahnya saat ini udah selesai. Saat ini, tepatnya 1 jam lagi sebelum festival berakhir, kelas Horikita tuh saat ini masih ada di puncak klasemen. Strategi mereka dengan Ryuen saat ini tuh bekerja dengan sangat baik. Saat ini, harusnya pertandingan Horikita melawan Ibuki dilanjut. Tapi ternyata Ibuki ini telat datang dan dia nggak sempat daftar ikut pertandingan. Horikita di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah menang. Tapi Ibuki menolak kekalahan karena dia tuh nggak ikut bertanding.
Ibuki di sini mau bertanding beneran, dan dia tuh mau mencocokkan jadwal supaya bisa bertanding melawan Horikita. Horikita di sini ngajakin tanding voli. Ibuki tentunya terkejut karena dia tuh nggak mungkin bisa mencari tim untuk main voli. Ibuki juga yakin kalau Horikita pasti nggak bakal bisa dapetin tim untuk main voli. Horikita saat ini masih mencoba untuk mencari tim. Ibuki saat ini terus membuntuti Horikita. Gak lama dia tuh bertemu sama Ichika. Di sini diketahui ternyata Ichika bakal ikut dalam pertandingan voli. Mendengar itu, Horikita dan Ibuki mau ngasih pelajaran dan mereka juga mau ikut dalam lomba voli. Ibuki di sini bilang kalau dia tuh bakal bekerja sama dengan Horikita. Nah, jadi perlombaannya tuh boleh campuran dari kelas lain. Gak lama saat ini datanglah Kushida. Diketahuilah ternyata Kushida juga sangat kesal sama Ichika. Karena Kushida kesal sama Ichika, dia pun akhirnya bergabung dengan tim Horikita. Kushida di sini bilang kalau dia tuh bakal mencari siswa sisanya. Dalam sekejap, Kushida ini memakai HP-nya dan dia langsung membawa 2 orang kelas A. Selain itu ada juga 1 orang kelas C. Horikita dan Ibuki saat ini terkejut karena Kushida ternyata bisa mencari orang dengan sangat cepat. Horikita dalam hatinya, dia tuh salut karena Kushida ternyata nggak cuma nyari orang berdasarkan fisiknya, tapi Kushida juga mencari berdasarkan psikologis. Tim Horikita akhirnya terbentuk, jadi saat ini ada 6 orang, termasuk Ibuki. Saat ini tim Horikita semuanya tuh melihat permainan tim Ichika yang ternyata Ichika juga satu tim sama Nanase. Ibuki dan Horikita melihat kemampuan yang dimiliki sama Ichika. Ternyata Ichika biasa aja, sedangkan permainan Nanase ternyata jauh lebih hebat daripada Ichika. Singkatnya saat ini di final, pertarungan tim Horikita melawan tim Ichika pun dimulai. Untuk adegannya kalian tuh bayangin aja kalau mereka lagi main volley. Oke, jadi tim Horikita ini saat ini memimpin skor. Tapi di 5 menit terakhir, ternyata permainan Ichika ini berubah. Ichika menahan semua pola serangan dari tim Horikita. Ichika juga saat ini tuh kerjasama dengan baik dengan Nanase. Sampai akhirnya tim Horikita hampir terkejar poinnya. Ichika di sini bilang kalau dia tuh bakal mulai serius. Ichika benar-benar bermain sangat luar biasa. Tapi walaupun gitu, tim Ichika tuh harus kalah karena waktunya udah habis. Dan mereka tuh gagal menyalip keunggulan tim Horikita. Oh ya, jadi aturan volinya, pemenangnya diperoleh ketika salah satu tim udah mencapai 10 poin. Atau bisa juga sampai waktunya habis sekitar 10 menit. Nah, kalau udah 10 menit, maka waktunya bakal habis. Dan setelah itu penilaian ditentuin sama tim yang unggul. Dan saat ini tim Horikita lah yang lebih unggul. Walaupun tim Horikita menang, Ibuki ini ngerasa kalau dia tuh nggak menang. Di menit-menit akhir, tim mereka benar-benar didesak. Di sisi lain, pertandingan Sudo sama Onodera benar-benar sangat luar biasa. Ketika mereka menjadi sebuah tim, mereka tuh 100% memenangkan pertandingan. Saat ini, ada pertandingan final dari tenis. Dan pertarungannya adalah tim pasangan Sudo melawan tim Hosen. Di sini, kekuatan Hosen tuh terlihat sangat gila. Onodera dan Sudo, mereka tuh nggak bisa mengimbangi kecepatan dari Hosen. Sampai akhirnya tim Sudo tuh dikalahkan. Sudo saat ini benar-benar frustasi dengan apa yang telah terjadi. Di pertandingan keduanya, Onodera ini bisa menyesuaikan kecepatan dari Hosen. Sampai akhirnya Hosen ini mengincar wajah Onodera dan pipi Onodera tuh kena bola tenis. Onodera saat ini kesakitan. Sudo di sini marah, tapi Hosen bilang mengincar tubuh dalam tenis adalah hal yang wajar. Tim Sudo saat ini mulai memimpin dan Hosen tuh mulai mengincar wajah Onodera lagi. Onodera di sini mencoba menghindar, tapi ternyata kaki kirinya kepleset. Sudo meraih Onodera. Sudo di sini marah, tapi Onodera menenangkannya. Onodera bilang kalau dia tuh masih mau berjuang. Onodera juga ngasih tahu kalau dia tuh udah mengamati Sudo dari kelas 1. Onodera bilang kalau dia tuh menghargai orang-orang yang bekerja keras. Onodera selalu melihat Sudo yang bekerja keras dalam bidang olahraga.
dan Onodera menghargai hal itu. Onodera juga di sini tuh ngasih beberapa saran supaya Sudo gak emosian. Onodera bilang emosi marah tuh gak ada gunanya dan itu cuma bakal menjatuhkan diri sendiri. Singkatnya saat ini tim Sudo menang dalam game yang kedua dan sekarang adalah game yang terakhir. Tim Sudo saat ini mereka unggul dan lagi-lagi di sini Hosen mengincar Onodera. Tangan kanan Onodera di sini kena bola tenis. Sudo di sini mau marah, tapi dia tuh ingat sama saran Onodera dan dia pun akhirnya kembali tenang. Singkatnya dengan tekad yang kuat, akhirnya tim Sudo ini memenangkan pertandingan. Hosen di sini terlihat sangat marah. Dari awal Hosen tuh udah mengejek Sudo, tapi ternyata dialah yang kalah. Makanya saat ini Hosen tuh sangat kesal dan dia tuh banting raket sampai terbelah. Sudo di sini kegirangan karena dia telah menang dan dia tuh tanpa sadar memeluk Onodera. Onodera di sini grogi dan dia menegur Sudo. Intinya mereka di sini sangat senang. Tapi di sini juga Sudo tuh selalu manggil nama Horikita dan dia tuh mencari-cari Horikita. Padahal Onodera ini ngajakin Sudo untuk makan bareng. Gak lama saat ini Hosen mulai mendekat dan dia mau ngajak Sudo berantem. Walaupun Onodera mencoba menghentikan Hosen, tapi Hosen ini nggak peduli dan dia tuh tetap memukul perut dari Sudo. Ketika datang guru, Sudo bilang kalau dia tuh nggak apa-apa. Setelah guru pergi, Sudo di sini ngasih tahu pukulan pertama dari Hosen dia tuh memaafkannya. Tapi kalau Hosen mukul dia lagi, maka Sudo tuh bakal laporan ke guru. Hosen pun di sini berhenti dan dia bilang kalau Sudo tuh sangat membosankan. Di sini diketahui juga kalau Sudo udah menang 10 pertandingan. Oke, sekarang adalah sudut pandang dari Ayano. Ayano ini sekarang ada di kamarnya. Dia mengikuti saran ayah Sakayanagi yang menyuruhnya jangan ikut dalam festival olahraga. Gak lama datanglah Sakayanagi. Sakayanagi pun akhirnya masuk kamar Ayano Koji. Sakayanagi juga di sini tuh bawa kue untuk dimakan bersama. Sakayanagi bilang kalau Ayano Koji sangat kejam. Alasannya, karena Ayano Koji tuh memakai strategi supaya Sakayanagi nggak ikut festival. Jadi, Ayano tuh ngasih tahu ayah Sakayanagi kalau dia tuh nggak bakal ikut festival. Tapi dengan syarat, ayah Sakayanagi tuh harus ngasih tahu infonya ke Sakayanagi. Intinya, Sakayanagi ini tahu kalau Ayano Koji tuh nggak ikutan dalam festival. Dan dia tuh mutusin untuk datang ke kamarnya Ayano Koji. Nah, Ayano Koji ini udah memprediksi kalau Sakayanagi bakal datang. Sakayanagi juga tahu kalau ini adalah strategi Ayano. Tujuannya supaya Sakayanagi tuh nggak ikut festival. Jadi, kalau kondisi normal, mustahil bagi Sakayanagi tuh untuk datang ke kamar Ayano Koji. Alasannya karena itu bakal membuat rumor buruk. Nah, makanya ketika Ayano Koji nggak ikut festival, itu adalah kesempatan satu-satunya bagi Sakayanagi untuk datang ke kamar Ayano Koji. Sakayanagi di sini ngasih tahu, walaupun nanti kelas Horikita yang menang, tapi alasan kelas Horikita menang tuh bukan karena kerjasama sama Ryuer. Alasan yang tepat tuh adalah strategi Ayano Koji yang memaksa Sakayanagi tuh absen dalam festival olahraga. Sakayanagi di sini memprediksi kalau kelasnya tuh bakal ada di urutan terakhir. Tapi bagi Sakayanagi hal itu nggak masalah. Ngorbanin 150 poin kelas demi bisa bertemu sama Ayano Koji, hal itu adalah harga yang pantas. Di sini diketahui juga kalau awalnya Sakayanagi tuh nggak peduli sama posisi kelas. Tapi ketika tahu ada Ayano Koji, dia pun akhirnya mempertahankan kelas A. Di sini Sakayanagi juga nyuapin Ayano Koji sebuah kue. Awalnya Ayano Koji mau menolaknya, tapi Sakayanagi bilang kalau sekarang tuh nggak ada siapa-siapa, jadi harusnya nggak masalah. Sakayanagi tuh penasaran kenapa Ayano Koji saat ini tuh banyak membantu kelasnya, bahkan sekarang tuh hampir mau menyalip kelas A. Dalam hatinya saat ini Ayano Koji berpikir, Ayano Koji tuh tahu kalau Sakayanagi tuh nggak tertarik sama posisi kelas. Sakayanagi tuh saat ini adalah anak direktur, dan Sakayanagi juga pintar. Jadi Sakayanagi tuh nggak butuh hak istimewa untuk lulus dari kelas A. Begitu juga dengan Ayano Koji. Mau lulus di kelas manapun, pada akhirnya Ayano Koji tuh yakin kalau dia tuh pasti bakal pulang ke weight room. Nah, begitu juga sama Koenji.
Ayano Koji yakin kalau Koenji juga orang yang masa depannya tuh udah terjamin. Makanya Koenji tuh gak tertarik untuk lulus dari kelas A. Ayano Koji di sini pun ngasih tahu alasan dia bantu kelasnya. Dan itu semua karena dia tuh mau buktiin kalau pelajaran di wet room tuh gak sempurna. Intinya, Ayano Koji ini mau nyiptain kelas yang kuat. Saat ini Ayano Koji nggak ikut festival juga merupakan bagian dari rencana itu. Ayano Koji mau tahu perkembangan kelasnya tanpa dirinya. Sakayanagi di sini berpikir dan dia tuh mengerti sesuatu. Sebelum Sakayanagi ngomong, Ayano Koji ini mendorong pelan Sakayanagi. Sakayanagi saat ini tiduran di kasur dengan wajah yang memerah. Ayano Koji bilang kalau semua yang terjadi itu udah dia prediksi, termasuk keyakinan kalau Sakayanagi itu bisa mengetahui maksud rencana dari Ayano Koji. Intinya, Ayano juga di sini tuh ngasih sedikit ancaman kepada Sakayanagi. Ayano Koji di sini ngasih lihat HP-nya dan dia juga di sini memegang bahu Sakayanagi yang saat ini tuh lagi tiduran. Sakayanagi di sini tertawa dan matanya terpejam. Sakayanagi di sini senang karena akhirnya dia tuh punya rahasia dengan Ayano Koji yang saat ini tuh nggak boleh diceritain ke orang luar. Ayano bilang kalau gaya ngomong Sakayanagi ini bikin orang salah paham, padahal faktanya nggak gitu. Sakayanagi bilang Ayano sendirilah yang sengaja membuatnya salah paham. Jadi Ayano tuh di sini ngasih lihat HP-nya dan posisinya tuh Sakayanagi tuh masih tertidur. Nah, di sini Sakayanagi tuh melihat-lihat file Ayano Koji dan di sana juga ada foto sama Kei. Sakayanagi tuh udah menyelidiki kenapa Ayano Koji pacaran sama Kei. Tapi untuk alasan detailnya tuh masih belum dimengerti sama Sakayanagi. Tapi Sakayanagi bilang ketika dia melihat Kei, Kei ini terlihat punya rasa cinta yang sangat dalam terhadap Ayano Koji. Sakayanagi berdeduksi kemungkinan Ayano Koji lagi bereksperimen. Tapi bisa juga Ayano Koji jadi penyelamat bagi Kei. Tapi pada intinya semuanya tuh masih belum jelas bagi Sakayanagi. Gak lama saat ini ada tamu misterius yang datang ke kamar Ayano Koji. Harusnya pria itu gak bisa masuk area kamar Ayano. Alasannya karena dijaga sama penjaga. Tapi ternyata pria itu ada di depan kamar Ayano Koji. Itu artinya pria itu udah mengalahkan para penjaga. Ayano Koji mendengar suara orang itu dari dalam kamar dan suaranya tuh terdengar gak asing. Lebih tepatnya dia adalah pria misterius yang pernah menelpon Ayano Koji. Intinya orang itu terlihat seperti pihak yang netral. Tapi walaupun gitu, pria itu juga memperingatkan Ayano Koji untuk selalu waspada. Jadi walaupun Ayano udah ngalahin Tsukishiro dan siswa wet room, hidup Ayano belum tentu jadi damai. Makanya pria itu menyuruh Ayano Koji untuk waspada. Setelah itu pria itu akhirnya pergi. Sakayanagi di sini ngasih tahu kalau dia tuh pernah dengar suara orang itu sekitar 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Mendengar penjelasan Sakayanagi, Ayano Koji di sini mengkonfirmasi itu artinya orang itu bukanlah siswa dari wet room. Oke, untuk hasil ujian detailnya kalian tuh bisa cek aja di video dan kalian tuh bisa baca di video. Intinya kelas Horikita saat ini mereka menang. Sudo dan Onodera ini meraih peringkat 1 pada tingkat individu. Jadi Sudo tuh peringkat 1 di peringkat cowok, sedangkan Onodera peringkat 1 untuk cewek. Nah, keduanya ini menolak tiket pindah kelas dan mereka tuh lebih memilih 2 juta poin pribadi. Untuk Koenji sebenarnya Koenji itu sama kayak Sudo yang gak terkalahkan. Cuma bedanya Koenji ini menangnya di peringkat individu. Sedangkan Sudo tuh banyak menang dalam tim. Makanya poin Koenji tuh kalah dari Sudo. Saat ini Ayano Koji tuh lagi ngobrol sama Horikita. Intinya di sini Horikita ngasih tahu keputusannya mempertahankan Kushida adalah keputusan yang tepat. Kushida sangat berkontribusi dalam ujian kali ini. Horikita juga bilang kalau dia tuh masih belum tahu gimana cara untuk menyelesaikan masalahnya HCB. Walaupun gitu, Horikita bilang kalau dia tuh saat ini udah banyak belajar dan dia tuh gak bakal mengulang kesalahan yang sama. Horikita ini mau membangun kelas yang kuat dan untuk mencapai tujuan itu, Horikita tuh butuh teman-teman yang harus mensupportnya, termasuk Ayano Koji.
Saat ini Ayano Koji ngomong di dalam hatinya. Adegan ini hampir mirip seperti adegan terakhir di anime episode terakhir. Nah, Ayano Koji ngomong dalam hati, dia tuh senang dengan pertumbuhan kelasnya. Tapi suatu saat nanti, bakal tiba waktunya bagi Ayano Koji untuk ninggalin kelas. Dan dia tuh bakal menjadikan Horikita dan kelasnya sebagai musuh. Suatu hari nanti, bakal tiba waktu di mana Horikita tuh ngerasa kalau kelasnya sangat kuat. Dan Horikita juga pasti ngerasa kalau kelasnya tak terkalahkan. Nah, kalau itu terjadi, saat itu Ayano Koji bakal menjadi musuh bagi Horikita dan kelasnya. Ayano Koji tuh mau nunjukin kenyataan bahwa semuanya bakal kalah. Kalau Ayano Koji udah mutusin Horikita dan teman sekelasnya menjadi musuh, maka semuanya tuh bakal jadi batu. Lebih tepatnya semuanya tuh bakal kalah. Ayano Koji tuh udah memprediksi semuanya, dan pada akhirnya Ayano Koji lah yang bakal menang. Walaupun gitu, sebenarnya Ayano Koji ini berharap untuk dikalahin, tapi sejauh ini prediksinya tuh nggak pernah salah, dan Ayano Koji selalu menang. Di sisi lain, ada pertemuan antara Miyake dan Hasebe. Diketahui kalau Hasebe ini ternyata nggak menyusahkan kelasnya. Jadi, walaupun kesal sama kelas, Hasebe masih ikut ujian dengan baik. Cuma masalahnya, Hasebe ini nggak mau ngomong sama siapapun, kecuali sama Miyake. Di sini diketahui juga, ternyata Miyake ini keluar dari klub memanahnya. Pada dasarnya, Miyake ini cuma mengisi waktu luang. Jadi nggak masalah kalau dia tuh keluar dari klub panah. Miyake juga di sini tuh senang karena Hasebe tuh mulai sekolah lagi. Hasebe di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal balas dendam ke semua teman kelasnya. Alasannya karena mereka tuh udah mendrop out Sakura. Hasebe di sini tuh mau kalau Miyake tuh membantunya dalam balas dendam. Setelah itu Hasebe pergi. Miyake di sini melihat tekad kuat dari Hasebe. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.